Oke, kita masuk ke tipe. Nah, ini tipe ini yang paling penting ya. Jadi ada beberapa tipe exchange yang perlu kita pelajari. Yang pertama, direct exchange. Nah, direct exchange adalah tipe exchange yang ketika menerima data, dia akan merutekan data tersebut ke queue yang sesuai dengan routing key yang di-set saat proses binding yang kita lakukan tadi. Kira-kira seperti tadi yang kita lakukan. Jadi ada data yang dikirim ke notification exchange, kemudian ada routing key, email, SMS, WhatsApp akan masuk ke masing-masing queue, kemudian dikonsum oleh tiap-tiap konsumer. Tapi tadi konsumnya kita hanya get message ya. Jadi kalau kalian punya aplikasi, nanti di sini adalah aplikasi kalian untuk konsum data tersebut. Kemudian untuk topic exchange, mirip dengan direct exchange, di mana exchange akan mengirimkan data sesuai dengan routing key-nya. Cuman untuk topic exchange ini, routing key-nya menggunakan kata-kata yang dipisahkan dengan titik. Contohnya, customer, event, update, customer, event, new, customer, event, delete, seperti itu. Nah, ini agak lebih detail lagi, gitu. Jadi saat queue melakukan binding topic exchange, kita bisa menggunakan pattern, gitu. Misalkan menggunakan bintang, gitu ya. Misalkan customer event bintang, jadi yang routing key-nya customer event apapun artinya bisa masuk ke dalam queue tersebut, misalkan customer event new, event update, event delete, seperti itu. Kalau kita menggunakan routing key hash, jadi semua message yang dibinding ke queue tersebut akan diterima nih oleh yang contohnya seperti ini. Customer hash gitu, artinya bisa routing ke customer A, B, AB gitu ya, ABC. Nah, ini bisa dapat semua pesan yang routing key-nya seperti ini. Kemudian untuk penulisan misalkan seperti ini ya, star.event.star artinya bisa untuk customer event A, seller event B. Jadi depan belakang misalkan berbeda, itu bisa tetap masuk ke dalam queue yang di routing seperti ini gitu ya. Untuk yang hash ini bisa routing ke semuanya. Nah, kira-kira seperti ini. Misalkan topic exchange, kita buat satu queue, misalkan all event. Nah, nanti kita bikin routing key-nya seperti ini. Nah, ini setiap pesan yang memiliki routing key seperti ini akan masuk ke sini gitu. Kalau ini routing semua key ya akan masuk ke sini. Kemudian kalau ini yang customer dengan pattern customer titik star ini akan masuk ke queue 3. Mungkin gampangnya kita coba untuk simulasi aja ya. Misalkan kita bikin exchange dengan nama events gitu ya. Kemudian tipenya adalah topik di sini. Jangan lupa di sini diganti topik gitu ya. Dan kita tambah. Nah, di sini juga akan terlihat ya tipenya topik tuh. Kemudian kita bikin queue-nya. Misalkan ini pas kita kasih nama seperti tadi ya, contoh misalkan all events gitu. Kita queue. Kemudian kita binding ke exchange tadi, events ya, tadi kita kalau diingat events. Kemudian routing key-nya kita buat yang seperti tadi, misalkan events start. Kemudian kita binding seperti ini. Kemudian kita coba simulasi untuk mengirimkan data melalui exchange topik yang tadi kita bikin. Kita masuk ke dalam event. Kemudian di routing key ini kita set misalkan user.events.log misalkan gitu. Artinya tadi kan kita set pattern bintang ya, pattern star. Sini juga star, jadi ekspektasinya harusnya pesan yang mengandung pattern seperti ini harusnya bisa masuk ke queue yang tadi. Misalkan message all event, message publish. Tapi kalau misalkan dia nggak masuk nih, nggak sesuai pattern, biasanya message publish tapi tidak di-route-kan gitu ya. Jadi nggak ketemu turutnya kemana. Nah di sini udah ada ya bahwa event terkait yang tadi kita bikin akan masuk ke sini.
Gitu. Ini kita nggak usah konsum dulu ya, biar kelihatan nanti perbedaan. Mungkin kita bikin queue lagi. Misalkan all message aja deh, all message. Nah, kita ingin routing semua ke exchange events. Kemudian routing key-nya adalah seperti ini, hash gitu ya. Jadi mau apapun routing key-nya akan masuk ke dalam queue ini gitu. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin biar sekalian ya, kita bikin lagi satu lagi. Misalkan all customer message misalkan gitu. Kemudian kita add queue. Kemudian jangan lupa untuk bikin routing key-nya. Nah, routing key-nya seperti apa? Mungkin kita bikin seperti from exchange-nya dulu, events. Kemudian routing key-nya adalah misalkan customers events. Misalkan dikasih bintang lah. Gitu. Nah, kita binding dulu. Kemudian kita coba masuk ke dalam events, kita lihat apakah sudah ada binding. Nah, seperti ini ya. Terus kita bikin pesan, misalkan customer events, misalkan new gitu ya. Kemudian ini adalah event customer. Nah, jadi ekspektasinya adalah karena routing key-nya customer event new, harusnya untuk queue all customer message dia dapat nih, karena dia memiliki pattern yang di set routing key-nya seperti ini. Kemudian all event, jadi ini sama ya, start ini customer juga masuk, kemudian new juga masuk, kemudian all message juga semua routing key akan masuk ke dia. Ekspektasinya diterima oleh semua queue di sini. Dan kita coba publish, lalu kita lihat di queue sini. Ekspektasinya ini nambah, ini nambah, ini nambah. Oh, sorry, ini tidak bertambah ya. Customers events. Customers events. Sorry, ini tadi kurang S ya. Kita ulang lagi ya. Oke. Ya, harusnya ini bertambah. Nah, seperti ini ya kira-kira. Jadi kita bisa menggunakan kebutuhan untuk exchange topik seperti ini. Kemudian kita lanjut ke header exchange. Nah, header exchange ini adalah exchange yang melakukan perutan data menggunakan header di message. Nah, exchange akan merutakan sesuai dengan atribut di binding yang sesuai dengan header di message. Nah, mungkin banyak yang belum mengerti terkait hal ini. Ini kalau gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti kita bikin exchange header, kemudian tipenya misalkan report PDF. Jadi data ini harus kita olah untuk menjadi report PDF, atau kita mau olah tipenya summary, formatnya PDF, atau tipenya report, formatnya Excel. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin kita coba simulasikan lagi terkait header exchange ini. Kita akan buat satu exchange, misalkan namanya download gitu ya. Kemudian tipenya kita ganti dulu jadi headers. Oke, udah jadi download ya. Kemudian kita bikin queue dulu di sini. Misalkan queue-nya adalah download report Excel misalkan. Kita add queue, kemudian kita bikin lagi misalkan download report PDF misalkan. Kemudian kita buat lagi download misalkan summary gitu ya, summary PDF.
Nah, kita tinggal binding ya ke Exchange download. Nah, mungkin kalau misalkan header kita bisa masukkan ke dalam argumen gitu ya. Kalau misalkan header, misalkan tadi kita mau set report Excel gitu, misalkan Q-nya adalah report Excel, berarti untuk tipe kita bisa set seperti ini. Tipenya misalkan report, kemudian reportnya adalah Excel misalkan gitu. Binding seperti ini. Jadi nanti ada misalkan ada pesan yang mempunyai header report atau tipe report Excel, kemudian tipenya sorry, ini kayaknya kita ini dulu ya. Kayaknya tadi ada kesalahan. Ntar kita coba hapus dulu ya report Excel-nya. Misalnya kita buat lagi download report Excel seperti ini, kemudian add Q. Misalkan tadi kita mau set tipenya ya, tipenya adalah report. Nah, tadi salah, formatnya adalah Excel. Oh sorry, exchange-nya kita mention dulu, download. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk PDF kita bisa juga set, misalkan ini apa tadi, download report PDF ya, berarti ini adalah tipenya, pertama exchange-nya dulu, download, kemudian tipenya ini adalah report, kemudian formatnya format adalah PDF, heading, dan untuk yang terakhir misalkan summary ya, summary kita coba exchange-nya adalah download, kemudian argumennya adalah tadi tipenya summary, kemudian formatnya formatnya PDF. Ya, kira-kira seperti itu. Kita cek di exchange download, harusnya sudah ada ya di sini. Jadi yang formatnya Excel, tipenya report akan masuk ke dalam Q ini gitu ya. Formatnya PDF, tipenya report akan masuk sini, format PDF, summary akan masuk seperti ini. Oke, kita bisa coba. Misalkan kita mau mengirimkan data dan tolong untuk diekspor ke Excel gitu ya. Tolong ekspor ke Excel. Kemudian di headers-nya kita bisa set. Misalkan tadi ya, sesuai dengan argumen di atas, tipe report, kemudian formatnya Excel. Itu kita coba publish, kemudian kita lihat di Q. Nah, di sini udah ada ya datanya. Jadi ketika ada data yang ingin kita ekspor download atau ekspor ke Excel, dia akan masuk ke dalam antrian Q ini ya, seperti itu. Mungkin kita coba lagi sedikit lagi ya, mungkin sekali aja. Mungkin ini kita set, misalkan formatnya PDF, tipenya report gitu ya. Tolong message ini download ke PDF report. Habis. Kemudian nanti ekspektasinya di sini akan bertambah ya message-nya. Nah, di sini sudah bertambah 1. Kira-kira seperti itu untuk header exchange. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini tipe fan out. Nah, fan out exchange ini adalah tipe exchange yang akan selalu merutekan data ke seluruh queue gitu, mirip broadcast. Semua queue akan menerima data yang sama. Jadi nggak perlu routing key, nggak perlu tadi set argumen untuk header, atau kita set routing key seperti topik. Jadi fan out exchange ini siapapun yang binding ke exchange itu akan dapat gitu. Kira-kira seperti ini. Misalkan fan out exchange kita bikin, kemudian ada
queue yang langsung binding ke fan out exchange itu akan dapat informasi terkait pesan yang dikirim gitu ya. Ini jauh lebih simpel. Mungkin misalkan kita bisa bikin ya untuk prakteknya exchange-nya misalkan announcement gitu, pemberitahuan. Jadi harapannya bisa dapat ke semua queue ya. Terusnya kita ganti tipenya adalah fan out. Kemudian untuk queue-nya sendiri kita bisa misalkan bikin customers misalkan. Kemudian kita bisa bikin lagi sellers. Nah, kita pengen dua-duanya itu dapat message dari exchange tadi announcement gitu ya. Jadi customer sama seller harusnya dapat exchange dapat pesan tersebut. Misalkan masuk ke sini, kemudian exchange-nya kita set announcement. Dan kita binding, nggak perlu diisi routing key-nya, argumennya juga nggak perlu. Ini kita copy aja biar buat nanti juga. Kemudian sellers, ya exchange-nya kita set tadi announcement. Kemudian routing nggak usah diisi. Kemudian kita lihat di sini. Kalau misalkan terkoneksi, dia akan muncul di sini gitu ya. Misalkan ini kita kirim pemberitahuan untuk semua customers dan seller. Kita publish. Ekspektasinya adalah sellers dan customer akan mendapatkan pesannya. Nah, ini udah tambah menjadi 1. Kemudian sellers juga sudah bertambah menjadi 1. Kira-kira tipe fan out seperti itu.